kembali dengan saya Rijo Tobing di podcast Randomness Inside My Head. Hari ini saya akan meluncurkan episode spesial dengan tajuk Parade Penulis Asia. Podcast perdana dengan tajuk ini sekaligus saya ikut sertakan dalam kompetisi podcast resensi buku GPU yang diadakan oleh Potluck Podcast, Goshen Suara Indonesia, dan Gramedia Digital. Parade Penulis Asia akan hadir 2 kali dalam sebulan dengan penulis-penulis berkebangsaan Asia beserta karya-karya mereka yang menuai pujian dan penghargaan. Buku pertama yang saya pilih adalah Catatan Pembunuhan Sang Novelis oleh Keigo Higashino. Judul asli buku ini adalah Malice dalam bahasa Inggris atau Akui dalam bahasa Jepang yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1996. Buku ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Sekilas profil singkat Keigo Higashino. Beliau adalah penulis berkebangsaan Jepang kelahiran tahun 1958 yang terkenal sebagai penulis novel misteri. Karya-karyanya telah memenangkan banyak penghargaan dan hampir 20 dari bukunya telah diadaptasi ke dalam film dan serial televisi. Saya memilih buku ini karena sangat puas setelah membaca buku Keigo Higashino Sensei yang berjudul Pembunuhan di Nihonbashi yang juga diterbitkan pada tahun 2020 oleh GPU. Tokoh detektif Kyoichiro Kaga sangat menarik perhatian saya karena pertama, dia tidak berusaha tidak tampil mencolok. Dia hanya sangat membaur untuk mudah diterima oleh saksi-saksi dari kasus yang sedang ia selidiki. Dan dari yang kedua, daya analisanya sangat mencengangkan. Sepanjang buku itu, saya bisa ikut membayangkan titik-titik yang coba dipetakan oleh detektif Kaga di benaknya. Titik-titik yang perlu dihubungkan untuk mendapat jawaban. Siapa sih pelaku pembunuhan di Nihonbashi? Keunikan cara kerja detektif Kaga membuat saya memilih buku Catatan Pembunuhan Sang Novelis sebagai buku kedua yang menghadirkan detektif Kaga untuk saya ulas dalam podcast kali ini. Buku Catatan Pembunuhan Sang Novelis sebenarnya adalah pertarungan kemampuan antara kedua karakter, detektif Kaga dan Nonoguchi Osamu, seorang novelis anak yang mengaku sebagai pembunuh novelis terkemuka Hidaka Kunihiko. Pertarungan kedua sosok ini bertumpu pada pencatatan atau dokumentasi yang dilakukan oleh keduanya. Dan hal ini ditandai oleh pergantian sudut pandang penceritaan atau POV antara detektif Kaga dan Nonoguchi sepanjang novel setebal 305 halaman ini. Novel dibuka dengan catatan oleh Nonoguchi tentang kunjungannya yang terakhir ke rumah Hidaka Kunihiko. Hidaka adalah novelis ternama yang akan pindah ke Vancouver, Kanada dengan istri barunya Rie. Istri pertamanya, Hatsumi, meninggal dunia akibat kecelakaan dan Hidaka ingin meninggalkan Jepang untuk beristirahat dari karirnya yang sangat menuntut sekaligus memulai kehidupan baru dengan istri keduanya. Dari catatan Nonoguchi, pembaca akan cepat menangkap kesan kepribadian Hidaka, seorang novelis ternama dengan karya-karya yang laris dan mendapat banyak penghargaan. Demikian pula dengan hubungan pribadinya dengan Nonoguchi. Nonoguchi mencatat bahwa ia dan Hidaka bersahabat ketika SMP, terpisah oleh waktu dan kesibukan, dan akhirnya menjalin pertemanan kembali setelah Hidaka sukses sebagai novelis. Dari catatan Nonoguchi, kita juga tahu bahwa Nonoguchi berkawan akrab dengan Hidaka istrinya, baik yang pertama, Hatsumi, dan yang kedua, Rie. Ia sering berkunjung ke rumah keluarga Hidaka dan mengobrol dengan Hidaka dan istrinya. Nonoguchi pamit dari rumah Hidaka setelah kedatangan Fujio Miyako, adik dari teman SMP mereka, Fujio Masaya, yang karakternya Hidaka pakai secara samar dalam novelnya yang berjudul Daerah Bebas Perburuan. Nonoguchi mencatat bahwa ia diantar oleh Rie dan Rie memperhatikannya sampai Nonoguchi menghilang di belokan. Di sini saya merasa aneh. Apakah Nonoguchi memiliki mata di belakang kepalanya sampai ia bisa tahu kapan Rie berhenti mengamatinya? Atau apakah ia pamit sampai berjalan mundur? Atau apakah ia menoleh ke belakang berkali-kali untuk memastikan kehadiran Rie? Saya tidak membaca bagian blurb dari buku ini, jadi saya tidak langsung menyadari bahwa Nonoguchi adalah tersangka dari kasus yang akan terjadi selanjutnya.
Pada malam itu juga, Hidaka dibunuh di ruang kerjanya yang terkunci rapat dengan alat pemberat kertas. Yang menemukan jasadnya adalah Nonoguchi dan Rie. Nonoguchi berdalih bahwa ia datang kembali untuk kedua kali pada hari itu karena ditelepon oleh Hidaka. Ketika mendapati rumah Hidaka gelap, ia pun menelepon Rie untuk memastikan Hidaka ada di rumah atau tidak. Rie yang sudah menginap di hotel karena akan berangkat ke Vancouver keesokan harinya sangat kebingungan. Hidaka tidak ada di hotel karena ia masih menyelesaikan naskah novel Gunung Es. Hidaka sepertinya juga tidak ada di rumah. Jadi di manakah Hidaka? Setelah Rie dan Nonoguchi menemukan Hidaka, kepolisian pun turun tangan untuk menyelidiki dan detektif Kaga bertemu kembali dengan Nonoguchi yang pernah sama-sama mengajar dengannya di sebuah SMP. Satu hal yang saya harapkan dari karakter detektif Kaga setelah pertemuannya kembali dengan Nonoguchi adalah bias. Detektif Kaga mengenal Nonoguchi. Tidak hanya itu, ia juga memiliki kesan baik akan seniornya itu. Detektif Kaga tetap menjalankan tugas penyelidikan dengan baik. Ia memeriksa kebenaran alibi dari Nonoguchi, Rie istri Hidaka, dan Fujio Miyako, orang luar terakhir yang ditemui Hidaka selain Rie istrinya. Akan tetapi, saya tetap merasakan rasa hormat dan sesuatu yang terasa seperti bias dari cara detektif Kaga menceritakan progres proses penyelidikannya. Nonoguchi menulis bahwa ia ingin mencatat secara mendetail peristiwa pembunuhan Hidaka, sahabatnya. Sebuah peristiwa yang menurutnya sangat luar biasa. Detektif Kaga merasa terusik dengan kesigapan Nonoguchi mencatat dan keingintahuannya akan waktu pasti dari kematian Hidaka. Dia terlihat sangat eager dan itu membuat detektif Kaga curiga. Berbekal catatan Nonoguchi, akhirnya detektif Kaga menjadikannya tersangka dan mengungkapkan trik komputer Hidaka yang menyala saat ia dibunuh dan kesan bahwa Nonoguchi memang benar ditelepon Hidaka untuk datang, sebagaimana didengar oleh Oshima, editornya dari penerbit Dojisa. Setiap kasus kejahatan pasti memiliki dua hal, barang bukti dan motif. Begitu Nonoguchi mengakui kejahatannya, detektif Kaga langsung mendapatkan barang bukti, tapi tidak dengan motif. Mengapa Nonoguchi membunuh Hidaka? Bukankah mereka bersahabat dan Hidaka banyak membantu karir Nonoguchi? Sambil mencari motif, detektif Kaga menemukan barang bukti baru, sebuah celemek wanita, formulir perjalanan wisata, dan kalung yang sepertinya tidak jadi diberikan kepada seseorang. Jika ini menyangkut wanita, maka siapakah wanita yang beririsan dengan baik Hidaka dan Nonoguchi? Tidak butuh waktu lama untuk detektif Kaga menemukan foto Hidaka Hatsumi, istri pertama Hidaka Kunihiko, di kamus bahasa Jepang yang dipakai sehari-hari oleh Nonoguchi untuk bekerja. Nonoguchi yang sebenarnya sakit berat dan menjelang kematiannya tidak begitu peduli akan hukuman penjara yang akan dia terima. Dia malah menawarkan diri untuk mencatat jalinan peristiwa yang menjadi motif pembunuhan yang ia lakukan. Detektif Kaga menerima usul itu, tapi saya dalam hati ingin berteriak memperingatkan Kaga untuk tidak terjebak tipuan Nonoguchi lagi. Seorang penulis adalah pembohong. Itu adalah kata-kata guru bahasa Indonesia saya ketika SMP. Semakin baik karyanya, maka semakin lihai dia berbohong. Saya sudah menduga Nonoguchi akan kembali memperdaya Kaga dengan ceritanya tentang perselingkuhannya dengan Hatsumi, Hidaka yang menaruh curiga akan hubungan gelap mereka, Hidaka yang menangkap basah Nonoguchi yang hendak membunuhnya dengan pisau, dan Hidaka yang mencuri naskah-naskah Nonoguchi dan memerasnya supaya menjadi penulis bayangan baginya. Semua urutan peristiwa itu diceritakan dengan runut dan sejujurnya menuai simpati. Meskipun Nonoguchi salah karena berselingkuh dengan istri orang, tindakan Hidaka yang mencuri karir Nonoguchi dengan balasan tidak melaporkan Nonoguchi ke polisi karena upaya pembunuhan, wajar jika diganjar dengan Nonoguchi membunuh Hidaka. Itulah penilaian publik ketika satu persatu fakta dibuka. Nonoguchi berubah posisi dari seorang pelaku kejahatan menjadi seorang korban yang dalam tanda petik yang kejahatannya dapat dimaklumi alasannya. Nonoguchi berhasil menciptakan dan mengedepankan motif menurut versinya. Namun, apakah itu kebenaran? Detektif Kaga yang sudah lebih awas saat berhadapan dengan waktu hadir dengan dokumentasi atau pencatatannya sendiri. Sepanjang buku kita melihat upaya detektif Kaga mempreteli kebenaran dari catatan Nonoguchi.
Kaga tidak segan mewawancarai banyak orang dari SMP tempat Hidaka dan Nonoguchi bertemu dan mencari tahu natur sebenarnya dari hubungan persahabatan mereka. Oleh karena catatan Nonoguchi mengandung informasi palsu, di bagian tengah buku ini saya juga sempat meragukan kebenaran catatan oleh Kaga. Bagaimana jika bias yang Kaga miliki berubah dari bias yang berpihak pada Nonoguchi, berupa rasa hormat dan segan pada senior, menjadi bias yang bernafsu menjadikan Nonoguchi terdakwa yang dapat dihukum seberat-beratnya tanpa peduli motif asli dari pembunuhan itu? Siapakah yang benar pada akhirnya, detektif Kaga atau Nonoguchi? Satu hal yang muncul di benak saya setelah membaca buku ini adalah saya sangat puas. Saya sangat-sangat puas membaca buku ini. Semua trik psikologis digunakan, sebuah kebenaran dipertanyakan, dan semua karakternya walaupun kuat patut diragukan, baik detektif Kaga maupun Nonoguchi. Alurnya yang maju mundur dan berganti sudut pandang penceritaan membuat buku catatan pembunuhan seorang novelis ini bukan buku yang bisa dibaca sambil lalu. Ia memerlukan waktu, atensi tak terputus, dan fokus untuk bersama Kaga dan Nonoguchi mengungkapkan hal krusial yang menjadi motif pembunuhan dari Hidaka Kunihiko. Saya tidak akan memberikan spoiler selain satu hal ini. Motifnya adalah sesuatu yang akan dilakukan manusia, walaupun tanpa alasan. Kalau kamu penasaran, kamu bisa membeli bukunya di Gramedia atau mengakses e-booknya di aplikasi Gramedia Digital. Sekian ulasan saya untuk Parade Penulis Asia pada episode pertama. Sampai jumpa pada Parade Penulis Asia episode selanjutnya. Ingin tahu dari penulis mana dan buku berjudul apa? Nantikan saja 2 minggu kemudian. Terima kasih, sampai jumpa.